Kalau melihat secara kronologis, sejarah lisan itu sudah dimulai dari awal ilmu sejarah oleh Herodotus. Di kampus ini? Di kampus ini, saya tidak bisa memastikan kapan, tapi yang jelas mungkin periode-periode 80-an lah kami mencoba menggunakan metode sejarah lisan untuk mengisi tulisan-tulisan skripsi. Kenapa? Karena kalau menggunakan dokumen ada kecenderungan kita kekurangan dokumen dan kemampuan membaca bahasa sumber. Kalau baca sumbernya bahasa Belanda otomatis susah. Dan pada sisi lain lagi, maka sejarah kontemporer yang bisa digali melalui sejarah lisan itu akan terabaikan. Padahal sejarah tema-tema yang kontemporer menarik banyak sekali, misalnya tentang persaingan antara broker dan antara bos di karet, terus bagaimana restribusi tentang karet dan sebagainya ya. Terus bagaimana juga perubahan-perubahan dalam sistem religi itu nggak akan kita dapat kalau tidak menggunakan sejarah lisan. Bisa sebutkan beberapa contoh kajian yang sudah ada, Pak, di dalam program studi ini, contoh kajian sejarah yang metodologinya sejarah lisan? Saya pikir banyak sekali karena skripsi diarahkan ke arah sana. Mungkin tadinya sebenarnya cuma SQ saja. Kenapa? Karena kita ada mata kuliah bahasa Belanda dan sumber-sumber tertulis tidak ada. Akhirnya kami mensiasati dengan menggunakan sejarah lisan. Dan ternyata dalam konteks sejarah itu banyak diminatin oleh mahasiswa, gitu kan ya. Contoh-contohnya misalnya persaingan, selalu berupa lagi, kalau tidak persaingan antara bos karet, gitu kan ya. Itu kan tidak ada dokumennya itu. Kemudian juga bagaimana sisi dalam perang ya. Tapi bukan perang yang dicarikan, tapi bagaimana masyarakat memberikan pasokan makanan kepada tentara. Sisi itu yang tidak ada tertulis itu, hanya mereka mampu menggali dan banyak lagi saya pikir. Tampaknya memang sepele kalau Pak Anies tadi menyebutkan bahwa metodologi sejarah lisan itu dasarnya wawancara. Itu kan kita sudah terbiasa melihat bagaimana wawancara dilakukan, bagaimana para peneliti juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Yang ingin saya ketahui dari metodologi sejarah, adakah kekhasan keistimewaan wawancara sebagai metodologi sejarah lisan yang diambil? Dalam konteks sejarah lisan adalah bagaimana seseorang pewawancara itu mampu mengorek informasi dari narasumber, dari informan, dari pelaku, itu intinya. Jadi sangat tergantung pada kepiawaian dia. Kalau dia tidak mampu, dia hanya dapat luar-luarnya aja. Nah, nanti baru metodologi itu akan digunakan untuk mampu lebih menjelaskan lagi, lebih menerangkan lagi informasi yang diperoleh. Karena bagus juga kalau dia misalnya pas wawancara secara lisan ada diperkuat misalnya dengan sumber olahan dan sebagainya gitu ya. Tapi paling tidak seperti itu. Baik Pak, kita tahu bahwa kalau memang sejarah lisan itu sangat bertumpu pada keterampilan melakukan wawancara, apakah ada mata kuliah khusus yang mendalami wawancara sejarah sebagai metode sejarah lisan, Pak, yang bukan wawancara secara umum? Karena wawancara itu juga bagian dari pekerjaan wartawan, wawancara juga pekerjaan peneliti umum. Kekhasan sejarah sebagai sebuah metode itu kan pasti memerlukan ini kan, karena simpulannya sangat bertumbuh pada itu. Apakah ada mata kuliah khusus yang mengajari mahasiswa untuk melakukan wawancara atau membuat wawancara secara mendalam? Ini yang tidak pernah ada. Padahal saya pengen banget ada namanya mata kuliah sejarah lisan. Sejarah lisan? Belum ada di sini. Nah, ini kan menyangkut persoalan kebijakan ya. Tapi mungkin nanti akan kami usulkan kalau ada rapat supaya ada sejarah lisan, supaya orang lebih terampil lagi menggali informasi, gitu kan ya. Nah, ini yang belum ada. Jadi kalau bisa pertanyaan itu memang belum ada. Tapi itu padahal penting banget gitu.
untuk mengisi ruang-ruang bahwa sejarah itu adalah bukan hanya kaum elit saja. Sejarah sumber sejarah hanya bisa diisi oleh sejarah lisan. Nah ini ya diperlukan keterampilan. Saya pikir kita kan juga banyak para wartawan. Dan bahkan kalau di UI itu kalau nggak salah dosen-dosen sejarah itu melatih para wartawan untuk menggali wawancara dari wawancara. Memang ini kalau di dalam secara akademis memang diambil alih sama etnografi, antropologi kan. Tapi kan itu bisa kita sharingkan gitu loh. Itu tadi jawabannya sebenarnya sederhana, penting tapi tidak ada di sini. Memang kalau kita lihat kajian sejarah kalau mendasarkan pada fakta-fakta informasi-informasi tertulis di Kalimantan Selatan ini nggak sulit. Misalnya masyarakat sama sekali ya punya informasi alternatif tentang misalnya bagaimana sebuah lahan menjadi perkebunan sawit atau bagaimana tiba-tiba satu kawasan mengalami deforestasi besar-besaran, dan informasinya itu biasanya ada dalam wacana-wacana lisan. Nah, saya kira kurang memadai kalau hanya didasarkan pada wawancara. Wawancara memang penting dan utama, tapi apakah ada cara lain untuk menggali informasi sejarah pada tempat-tempat yang rawan konflik itu? Ya, ini memang pertanyaan yang menarik dan susah. Tapi seorang peneliti biasanya juga selalu punya cara untuk mampu masuk ke wilayah konflik dan memberi informasi. Nah, tapi ini yang barangkali yang kita nggak bikin secara personal kita ya. Cuman cara-cara tertentu, cuman cara-cara paling ada kecenderungan, ada informasi sedikit hanya dianalisis dengan ilmu tambahan ilmu. Jadi ada fakta seperti ini, cuma dianalisis saja sama ilmu bantu seperti itu tadi. Padahal itu penting banget. Lebih luas, lebih banyak fakta, maka lebih komprehensif. Tapi itu tadi, memang inilah permasalahan. Ini menarik sebetulnya Pak ya, sejarah lisan. Saya juga itu jadi minat saya sebetulnya, tapi sekali lagi saya tidak punya latar belakang keilmuan yang memadai tentang sejarah. Jadi mungkin Pak Anies bisa memberikan ilustrasi kalau kita ingin mempelajari sejarah lisan, memandang bukti sejarah itu harus bagaimana yang berbeda dari metodologi yang bukan lisan. Biasanya kita hanya mendengar isu-isu dulu. Isu itu muncul pasti ada kausalitasnya. Nah, disitulah kita mau coba mencari apa sih isu-isunya dulu di situ. Nah, sehingga kita akhirnya memperoleh sesuatu misalnya untuk menggali informasi sedemikian rupa. Nah, baru kita cari orang-orangnya. Sama seperti snowball ya, ada snowball. Jadi intinya bisa dari nyanyian-nyanyian, bisa dari cerita-cerita rakyat, orang tradisi, dan seperti itu. Apakah sudah ada Pak kajian sejarah di program studi Bapak yang sudah menggunakan nyanyian-nyanyian, tarian-tarian sebagai sumber non tertulis itu? Kan kalau kita bicara sebagai sumber lisan, kita bisa ambil definisi sederhana bahwa dokumen lisan adalah dokumen yang bukan tulisan. Yang bukan tulisan itu bisa berupa gambar, bisa berupa nyanyian, bisa berupa tarian, dan bisa berupa benda-benda yang tidak tertulis. Bagaimana? Mungkin ada contohnya Pak, kajian yang pernah dilakukan? Kami sudah melakukannya kami ya, kalau mahasiswa kayaknya agak susah ketika kami membuat tentang Delosi di Kapuas. Bisa diceritakan. Kami hanya mendengar bahwa ada nyanyian tentang undang di Kapuas. Ini undang itu saya mencoba, ini undang kok menarik sampai orang banyak, ada surat tarinya, ada apanya. Kemudian kami tertarik waktu itu, Prof. Tarto jadi rektor, dia coba menanai malah dia. Coba tolong cari undang itu karena Prof. Tarto tahu cerita tentang itu. Akhirnya kami datang ke lokasi itu, dan ternyata kami mencoba baca nyanyian baca manuskrip yang dibuat para balian, tapi akhirnya di kelas bahasa lagi. Akhirnya wah, rupanya menarik. Akhirnya coba kami merekonstruksi menjadi sejarah.
melalui tulisan ya, tidak hanya dalam bentuk tulisan. Nah, ternyata William itu adalah tokoh manusia yang memang dijadikan simbol seorang ratu yang punya kekuasaan di daerah Kapuasana. Cuman akhirnya dia bikin kota namanya Kota Batagu, itu dia yang bikin. Jadi dekat sekali dengan cerita mengenai Kota Batagu. Nah, Kota Batagu sekarang jadi itu di Kabupaten Kapuan. Dari mulai dari cerita itu kita bisa melacak tentang terbentuknya sebuah kota dan sebagainya gitu ya. Jadi dalam konsep sejarah, dalam konsep metodologis itu namanya terbentuknya kota secara medis religius. Oh gitu. Terakhir Pak, silakan Bapak sampaikan kepada calon peserta mata kuliah Bapak apa yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi perkuliahan ini. Peka sama fenomena di sekitar kita, lalu membaca dan mencari informasi.